Bab 604. Ide Winona Jiang. Winona Jiang berdiri di puncak gunung, memandang Kingston Jiang dan Klu Tang saling berhadapan di bawah. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Kingston Jiang. Dia berpikir bahwa Kingston Jiang akan memiliki pengukurannya sendiri. Tapi sekarang Kingston Jiang telah membunuh begitu banyak orang, ini jelas tidak sesederhana mencoba masuk ke Sekte Gu. Ini harusnya dipaksa untuk bergabung dengan Sekte Gu. Kingston Jiang saat ini telah berubah. Klu Tang menemukannya dan mendiskusikan solusinya. Dia tidak punya pilihan lain. Hanya ada satu cara, yaitu membunuh Kingston Jiang. Tetapi Kingston Jiang sangat kuat dan sulit bagi orang biasa untuk membunuhnya. Hanya Klu Tang yang bisa membunuhnya. Dia berdiri di tengah salju tebal dan melihat kedua orang di bawah. Ekspresinya tenang, tetapi hatinya sedikit gugup. Dia tidak tahu apakah Klu Tang benar-benar tega melakukannya, tetapi dia tahu bahwa Kingston Jiang sama sekali tidak akan menyakiti Klu Tang. Dia berharap sebaliknya. Berharap Klu Tang tidak tega menyakiti Kingston Jiang dan berharap Kingston Jiang akan membunuh Klu Tang. Tanpa turun, dia berdiri di tangga partai Tian Shan dan menatap dua orang di bawah. Kingston Jiang, apakah kamu bahkan tidak berani melepas topeng sekarang? Karena kamu telah melakukannya, mengapa kamu perlu memakai topeng untuk menutupinya? Suara acuh tak acuh Klu Tang bergema. Kingston Jiang tanpa daya melepas topengnya, memperlihatkan wajah aslinya, memandang Klu Tang ke depan dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Aku ingin bertanya, apa yang kamu lakukan? Seperti yang dikatakan Klu Tang, tubuhnya bergerak. Pada jarak lebih dari 10 meter, dia muncul di depan Kingston Jiang dalam sekejap. Pedang panjang di tangannya langsung menembus tubuh Kingston Jiang. Kingston Jiang bisa menghindar. Dengan kekuatan Klu Tang, mustahil untuk menikamnya. Namun, dia tidak mengelak. Tubuh itu ditikam ke belakang beberapa langkah dan darah meluap. Kamu. Melihat pedang tengah Kingston Jiang, Klu Tang juga panik. Dengan wajah pucat di wajahnya yang cantik, buru-buru mundur beberapa langkah dan pedang besi di tangannya tidak bisa menahan diri untuk mundur. Tubuh Kingston Jiang langsung jatuh ke tanah. Darah meluap dan menodai salju di tanah. Kenapa kamu tidak menghindarinya? Klu Tang memandang Kingston Jiang, yang berlutut dengan satu lutut dan menutupi lukanya dan berkata dengan kaget. Kingston Jiang mendesak energi rasi bintang, energi ki menyumbat pembuluh darah, lalu mengulurkan dan mengetuk titik akupuntur di sekitar luka. Dia duduk di atas salju, memandang Klu Tang yang seperti burung yang ketakutan dan berkata dengan lemah, 10 tahun yang lalu kamu menyelamatkanku dan sekarang kamu menikamku dengan pedang dan aku berhutang nyawa padamu. Sekarang, hutangku padamu sudah kukembalikan, mulai sekarang, kita tidak ada hubungannya lagi. Setelah Kingston Jiang berkata, dia berdiri, menyeret tubuhnya yang terluka parah dan berjalan perlahan menuju puncak gunung Tian Shan. Apa yang dia lakukan kali ini berbahaya. Dia tidak yakin apakah dia bisa berhasil. Dia tidak tahu seberapa serius konsekuensi dari kegagalan. Dia tidak ingin menyeret Klu Tang, apalagi orang-orang dari keluarga-keluarga Tang. Klu Tang tidak pernah mengambil kesempatan ini untuk menarik garis dengan mereka. Ini tidak bagus untuknya. Puluhan meter jauhnya, Ronnie Ouyang dan yang lainnya memandang Kingston Jiang yang terkena tebasan pedang dan memandang Kingston Jiang berjalan perlahan. Ronnie Ouyang memiliki sedikit kegembiraan di wajahnya. Kingston Jiang benar-benar tidak ada jalan untuk kembali lagi dan benar-benar bergabung dengan mereka. Kingston Jiang. Klu Tang memandang Kingston Jiang yang pergi dan berteriak. Setelah memanggil, dia berteriak. Kingston Jiang mendengar panggilan dan tangisan, tetapi dia mengabaikannya dan tidak memedulikannya. Di puncak gunung, Winona Jiang menyaksikan pemandangan ini dengan tenang. Hasil ini sedikit mengecewakannya. Dia berpikir bahwa Kingston Jiang membunuh begitu banyak orang dan setelah tidak ada jalan berbalik, dia akan dengan kejam menyerang Klu Tang. Namun, Kingston Jiang tidak bergerak sama sekali. Sambil berdiri di jalan gunung yang curam, Klu Tang melihat ke belakang Kingston Jiang dan menangis. Kingston Jiang,
Mengapa? Mengapa kamu melakukan ini? Dia meraung dan menangis dengan keras. Dia melihat ke belakang Kingston Jiang pergi. Pada saat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia berdiri di jalan gunung menangis dan segera bergegas ke samping. Tanpa berpikir, dia melompat turun dari tebing. Jalan gunung ini dibangun di sepanjang tebing. Ada dinding batu yang curam di satu sisi dan jurang di sisi lain. Meskipun Kingston Jiang memunggungi Klutang, sekarang dia telah memasuki tingkatan ke-7. Kekuatan mentalnya telah meningkat pesat dan persepsinya tentang lingkungan sangat kuat, bahkan jika dia tidak melihat ke belakang, dia dapat memahami apa yang terjadi. Saat Klutang melompat dari tebing, dia merasakannya. Dia berteriak dalam hati, wanita bodoh ini. Ada omelan dari hatinya dan kemudian dia melompat, terbang keluar dari jalan gunung dan terbang menuruni tebing. Ini adalah tebing setinggi 10.000 kaki, tanpa dasar. Bahkan jika Kingston Jiang berada di tingkatan ke-7 alam, dia sedang terluka dan tidak dapat mengendalikan energi Qi seperti yang dia inginkan. Sekarang dia melompat ke bawah, dia tidak dapat mengendalikan kekuatan jatuhnya. Dia melihat Klutang, yang masih jatuh. Dia tidak terlalu peduli. Dia tidak peduli dengan luka di tubuhnya. Dia mendesak semua kekuatannya untuk mempercepat jatuhnya dalam satu napas. Dia jatuh beberapa puluh meter dan dengan cepat muncul di depan Klutang dan memeluknya. Selama dia sendirian, dia memiliki kekuatan untuk melompat ke depan lagi. Karena memeluk seseorang sekarang, kekuatan yang jatuh terlalu besar dan dia terluka dan dia tidak bisa terbang lagi. Dia memeluk Klutang dan terus jatuh. Selama waktu ini, dia menabrak tebing di samping. Ada rasa sakit yang tajam di punggung. Rasa sakit itu hampir membuatnya pingsan. Sesiu. Kingston Jiang menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia tidak sembarangan bertindak. Dia mengeluarkan energi Qi dengan cepat dan gunakan energi Qi untuk mengimbangi penurunan kekuatan. Saat hendak turun ke tanah, pedang pidana di tangannya meledak dengan aura pedang yang kuat. Aura pedang ini menghantam tanah dan dia mengambil kesempatan ini untuk meredakan kekuatan jatuhnya. Tubuh itu berputar-putar dan akhirnya berdiri di tanah dengan mantap. Begitu dia berdiri tegak, dia tidak bisa bertahan lagi dan tubuhnya jatuh ke tanah. Tapi Klutang memucat karena terkejut. Pada saat dia melompat turun, otaknya kosong dan seolah kehilangan rohnya. Saat dipeluk oleh Kingston Jiang, dia bahkan tidak bereaksi. Baru setelah dia mendarat dengan selamat, otaknya yang kosong bereaksi sedikit. Melihat dia jatuh ke tanah, darah terus mengalir dari dadanya, menodai tanah dengan darah merah Kingston Jiang. Dia tiba-tiba berjongkok. Kingston Jiang, Kingston Jiang. Dia mengulurkan tangan dan meraih Kingston Jiang, mencoba meraih Kingston Jiang. Sudah, jangan sentuh aku. Kingston Jiang pucat dan berkata dengan lemah, beberapa gerakan lagi, aku tidak bisa mengendalikan lukanya. Begitu aku kehilangan terlalu banyak darah, aku akan mati. Setelah mendengar ini, Klutang berhenti. Melihat Kingston Jiang dengan air mata di matanya, dia terus meminta maaf, Kingston Jiang. Suamiku, maafkan aku tidak ingin seperti ini, tetapi aku benar-benar tidak dapat menahannya. Winona Jiang berkata bahwa dia tidak bisa membiarkanmu terus menyakiti Liga Bela Diri dan tidak bisa membiarkanmu terus menyakiti dunia. Dia berkata, hanya aku yang bisa membunuhmu, jadi. Kingston Jiang berjuang untuk bangkit dari tanah dan duduk bersila di tanah. Dia mulai mendesak metode penyembuhan yang tercatat dalam klasik medis untuk memulai penyembuhan. Untungnya, dia telah memasuki tingkatan ke-7 dan energi Qi miliknya kuat. Kalau tidak, akan sulit untuk menyelamatkan Klutang setelah terkena pedang dan terluka. Saat sembuh, dia memandang Klutang dan bertanya, maksudmu, Winona Jiang yang memintamu untuk membunuhku? Winona berkata bahwa kamu sangat kuat sekarang dan hanya ada sedikit orang yang bisa mengalahkanmu. Hanya aku yang bisa membunuhmu. Setelah aku membunuhmu, aku juga bersiap untuk bunuh diri. Klutang menunduk seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan.
Alis Kingston Jiang berubah menjadi tajam. Bersambung.